dan selamat beribadah. Pagi ini untuk memuliakan Tuhan, menyaksikan kebesaran Tuhan, dan pulang mengalami cinta kasih Tuhan Yesus. Amin. Wah, pagi ini ramai banget ya. Iya, karena di sini saya menyaksikan begitu banyak kebaikan Tuhan, termasuk saya ingat beberapa hal yang saya sampaikan. Ada satu anak dengan ibu dan Samarinda divonis kanker, lewat kebaktian, dia pulang, dia cek ulang, kankernya hilang. Ada seorang ibu di sini, ya karena ada atau tidak di 20 tahun terinfeksi virus di tubuhnya, kebaktian di sini, puji Tuhan pulang, dicek bersih, clear. Ada seorang ibu di sini juga, bukan ada atau tidak, karena kalau sudah sehat-sehat, nggak ada juga nggak apa-apa. Ya, karena saya tidak fokus ke kegembalahan. Ya, jadi Bapak Ibu jangan harap lebih dari saya. Bisa contoh, kalau sekarang saya, Pastor, ini sakit kan konseling, saya nggak konseling saudara. Ya, sebagai gereja-gereja di mana engkau digembalakan, karena bukan tidak bisa, saya tidak mau, karena tidak kepegang kasihan banyak sekali ini. Jadi saya lagi semua rata, tidak pandang miskin, pejabat, orang biasa, semua saya melayani dengan cinta kasih. Ada seorang ibu di sini yang bertanya tidak lihat, tetapi waktu dia kesini dia divonis kanker. Tapi berkat doa, kebaktian dia pulang, dia cek bilang hasilnya nihil. Puji Tuhan. Banyak berkat Tuhan terjadi. Bahkan tadi pagi saya saya belum saksikan di mana-mana, baru tadi live yang tadi, tapi pagi-pagi waktu mau pimpin ibadah ini dapat kesaksian. Ini belum disaksikan di live. Oh ya, Pastor Andi, saya mau bersaksi, saya didoakan sebelumnya ada diagnos kanker stadium 3. Puji Tuhan, setelah didoakan saya akhirnya cek ulang, dan apa yang terjadi, keluar hasil IHK saya, dan keluarnya adalah dokter menyatakan setelah didoakan ya, ternyata hasil IHK saya termasuk jenis B, yang artinya itu baik. Jadi IHK yang dimana divonis dokter kanker stadium 3, berkat doa dia cek ulang, dia merasa sehat, dan dokter menyatakan hasilnya jenis B, artinya baik. Langsung dia menangis. Kenapa? Dokter berkata, sejak keluar hasil ini, ibu, kamu berhenti kemo, kamu tidak operasi, dan selesai sudah, dan tidak perlu lanjut pengobatan karena semua sudah baik. Ini semua semata-mata karena kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah saudara Bapak Ibu sekalian berdiri bersama-sama, kita datang untuk menyembahnya. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus atas rahmat Tuhan yang luar biasa. Kami percaya hari ini di tempat ini kemuliaan Tuhan dinyatakan, kasih Tuhan dicurahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena ada pesan Tuhan buat saudara, apa itu? Inilah pesan Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengasihi. Engkau berharga di matanya. Dia mencintai engkau, bahkan dia rela mati di kayu salib di bukit Golgota, darah tertumpah karena kasihnya kepada saudara-saudara sekalian. Engkau sangat berharga di mata Tuhan. Tidak ada satu hal yang pun jatuh tanpa izin Tuhan. Engkau dikasih Tuhan lebih daripada emas permata. Engkau berharga, dan dia merancangkan hari esok yang berharapan. Tuhan baik, bukan kehancuran, tapi dia mau engkau menjadi anaknya, ahli warisnya yang dia banggakan. Tuhan mau angkat setiap kita seperti yang ngomong ini. Saya bicara bukan bersaksi, tapi saya menjadi saksi. Seorang narapidana, seorang pemakai narkoba, seorang berdosa, seorang yang badannya bertato, seorang yang lahir di broken home, seorang yang tidak punya pendidikan tinggi. Saya menangkap pesan Tuhan ini, dan hari ini Tuhan bawa saya untuk menggenapi janjinya. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Janji Tuhan murni buat saya, buat setiap Anda yang mendengarkan pesan ini.
dosa. Karena upah dosa adalah maut, kebinasaan, berakhir di hukuman api yang kekal mengerikan, tempat siksaan kekal selama-lamanya. Di sana tidak ada lagi matahari, di sana hanya ada kegelapan ratap kertak gigi, dan di sana ulat-ulatnya pun tidak mati. Api neraka yang sangat menghanguskan. Tetapi karunia Tuhan datang kepada setiap orang yang percaya kepadanya, supaya setiap orang berdosa yang hidup dalam pelanggaran aib kesalahan. Siapa sih di antara manusia yang tidak pernah punya salah, tidak punya pelanggaran, tidak pernah berdosa, tidak pernah gagal? Setiap orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi karunia Tuhan Yesus datang kepada dunia, dan barang siapa percaya kepadanya, dia akan menerima hidup yang kekal. Ini hari bukan tahun baru, bukan hanya minggu baru, bukan hanya bulan baru, tapi ini adalah tawaran hidup baru bersama Tuhan Yesus, yaitu karunia hidup yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara hari dengar firman Tuhan sebentar yang saya bacakan, dan engkau masih hidup dalam kondisi tinggal dalam dosa, suka dengan dosa, mengizinkan hidupmu terikat dengan dosa, tidak mungkin dosa membuatmu damai. Tidak mungkin seorang penjudi tetap berharap keuangannya baik-baik saja. Tidak mungkin dalam satu keluarga kalau tidak ada namanya kesetiaan, lalu berharap supaya keluarganya baik-baik terus. Tidak mungkin orang yang terus hidup dalam kegelapan berharap melihat orang itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, renungan singkat kita akan dengar. Saudara pulang, saya mau tanya, apakah yang hadir hari ini adakah yang datang kira-kira rindu untuk didoakan? Kalau ada, mau tanya. Tuhan gerakan saya untuk altar call, masuk altar call. Saudara mau tinggalkan hidup yang lama, saya hamba Tuhan siap untuk tumpahkan tangan. Kalau Tuhan gerakan, kalau tidak, yang datang yang butuh untuk doa dan kesembuhan, nanti di atas saya tumpah tangan. Habis itu pulanglah dan sehatlah. Saksikanlah kebesaran Tuhan Yesus yang di surga itu untuk setiap orang. Kami luar sana banyak orang yang butuh Tuhan Yesus, dan kita lah alatnya Tuhan Yesus. Tanpa Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kitab Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus, ada tertulis, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Tuhanmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa memang nikmat, sehingga tanpa pandang bulu setiap orang bisa jatuh di dalam dosa. Kalau kau selalu berpikir bagaimana nikmatnya dosa, kita pasti kalah. Karena dosa itu dimusuhkan, dosa itu begitu pandai merayu, dan setiap orang berpotensi itu jatuh dan berdosa. Baik kata-kata, pikiran, tindakan, posisi, makin digosok, makin sip. Apalagi kalau ibu-ibu, ya langsung lambe kurang. Tapi bapak-bapak akhir ini kan sudah mulai sangat dibukit loh saya lihat. Entahlah apa sudah masuk zaman 5G gitu ya, zaman medsos, jadi sudah mulai. Dulu bapak-bapak itu tegas, bapak dulu tuh gak banyak ngomong. Nah sekarang masa sih ya? Ya, Bapak Ibu sekalian, jangan lagi tinggal dalam dosa yang menjadi pemisah antara engkau dengan Tuhan, yaitu kejahatan.
yang menjadi alasan kenapa doa-doa kita hari ini belum dijawab oleh Tuhan, ialah segala dosa. Tangan Tuhan bukan kurang pajak untuk menolongmu, telinga Tuhan bukan kurang pajak untuk mendengarkan doamu, tapi menjadi penghalang pembatas ialah segala dosa dan kejahatan. Sampaikan ini kira-kira Bapak Ibu sekalian, ulanglah sebentar dengan kondisi memutuskan dari kebiasaan dosa. Apapun kesulitannya, kita harus lepas dari dosa. Kadang-kadang suka cari kambing hitam. Dosa itu ketika belum mau lepas, suka cari kambing hitam. Karena kambing hitam habis, kambing putih susah. Nah, saya tidak menghakimi orang merokok, tapi saya mau kasih sharing ini supaya sebenarnya cara berpikir yang benar. Jadi sebetulnya bukan masalah kita tidak bisa berhenti merokok, contoh dalam case ini, lalu kita salahkan orang lain. Bukan. Persoalannya adalah kita ini atau perokok itu masih cinta rokok. Ini yang kita perlu putuskan maksudnya. Jadi kalau masih cinta, ya nggak ada, akan dicari. Pertanyaannya, apakah kita masih cinta dengan dosa? Kalau masih cinta, meskipun kita doakan sebentar putus, sebentar keluar, cari lagi. Misalnya contoh yang sudah pacaran sebelum tunangan gitu ya. Lalu ternyata sepanjang jalan ini satu pihak ternyata mendua hati. Contoh mendua hati, ya masih tunangan, ya. Kalau tunangan sebetulnya bisa buka mata lebar-lebar, bisa pilih yang lain, bisa. Kalau sudah menikah tutup mata rapat-rapat. Nah, contoh misalnya ini tunangan, lalu akhirnya satu mendua hati. Yang diduakan ini, misalnya cowoknya masih cinta, saya rasa dia akan diduakan, ditinggalkan pun dia akan tetap terima. Betul kan? Bahkan diempatkan pun, dilimakan pun, cowok karena tergila-gila jatuh cinta, dia akan berlutut dan berkata, "Oh Dinda kekasihku, aku terima kamu apa adanya. Berilah kesempatan cinta berlalu di hatimu." Kenapa? Karena masih cinta. Meskipun didoakan 3-5 atau apa kan itu, nggak bisa. Karena cinta. Oke ya. Sebaliknya, kalau sudah tidak cinta, tidak sayang lagi, meskipun tidak dikuatkan, sang cewek datang dan berkata, "Kok kamu agak dingin sih hari ini? PDP, kamu udah gak sayang saya. Kok tahu?" Lalu terbalik nih, lindahnya akhirnya beli silver queen coklat. Ya, ini coklat kesukaan kita, sop-sopan. Yuk, sop-sopan. Enggak. Kenapa? Sudah tidak cinta lagi. Saya berdoa dan berharap dengan ilustrasi ini, saudara-saudara kenali dosa masing-masing, dan engkau pula jangan cari alasan, jangan cari kambing hitam, tapi betul-betul dari dalam hatimu berhentilah mencintai dosa. Sekalipun dia datang tawarkan kepada Anda, Anda akan berkata, "Tidak, karena saya sudah menjadi manusia baru. Kesukaan saya bukan dosa, kesukaan saya adalah melakukan firman Tuhan." Percaya katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bilang kanan kiri, cinta akan Tuhan. Amin. Karena kalau kita terus hidup di dalam dosa, Bapak Ibu sekalian, kamu akan dicuri kesehatanmu, kamu akan dibunuh damai sejahteramu, kamu akan dibinasakan masa depanmu. Karena
di balik dosa itu iblislah yang menjadi bapak mereka. Yang tercatat di dalam kitab Matius berikutnya 2 ayat lagi, Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Marilah kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kalau Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik, aku kasih nyawa buat engkau, masakan dia mau engkau binasa? Nah, Tuhan adalah Bapa yang baik. Bapa yang baik tidak memberi batu kepada anak meminta roti. Bapa yang baik dan memberikan kalajengking kepada anak yang minta makanan. Bapa yang baik, dia terima kita apa adanya. Syukur banget Tuhan itu di surga Bapa yang baik. Kalau Bapa yang jahat itu suka apa? Suka congkel-congkel kesalahan manusia. Bapa yang jahat itu suka membongkar-bongkar aibnya orang. Tapi kita bukan milik Bapa yang jahat, kita milik Bapa yang baik. Bapa yang baik mengampuni kita, memberi kesempatan untuk kita berubah. Apa jadinya di dunia ini kalau Tuhan pencipta langit dan bumi Bapa yang jahat? Seisi dunia ini habis, karena tidak satu orang pun di dunia ini yang betul-betul sempurna. Apa yang terjadi kalau antara suami istri semua dosa-dosa dibongkar? Buyar kan kira-kira? Apa yang terjadi kalau dalam perusahaan semua aibnya dibongkar? Rusak perusahaan itu? Rusak. Tapi kebaktian ada untuk menyadarkan kita bahwa kita selalu harus berubah dengan tuntunan daripada firman Tuhan. Iblis adalah pencuri mau mati, binasa, sakit, menderita, masuk neraka. Tapi Yesus datang supaya engkau hidup dalam kelimpahan. Siapa yang hari ini dengar firman Tuhan dan berkata, Tuhan, saya mau bertobat, saya mau hidup dalam pimpinanmu, saya mau hidup menjadi anak Tuhan Yesus yang setia, katakan dirinya. Wah, senang banget ya. Artinya saya selesai khotbah sudah, gak usah sambung lagi. Dan saya syukur sekali. Artinya yang saya bilang sederhana ini khotbahnya masuk, karena semua orang mengaku dan semua orang terima mau hidup baru. Itu saya kira pesan ini kan cuma itu, bukan kita pintarnya lain sebagainya, panjangnya bukan. Bagaimana akhirnya yang mendengar mereka akui Tuhan Yesus dan mau hidup baru, tinggalkan yang lama. Selesai sudah ya? Amin. Ayat 9. Ayat ini sudah lepaskan miliaran orang dari dosa. Dan hari ini saya saja saudara, bacalah dan praktekanlah dengan iman. 1, 2, 3. Ada zaman Roh Kudus kan baca ayat ini. Kita seperti telanjangkan di depan Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan mengenal kita. Bahkan orang terdekat kita nggak kenal kita, Tuhan tahu. Tapi Tuhan kasih lidah, mulut, bibir kita untuk kita mengaku di depan Tuhan. Jika kita mengaku dosa di depan Tuhan, Tuhan Yesus itu setia dan adil. Dia bukan hanya mengampuni segala dosa-dosa kita, Ia juga menyucikan kita dengan darahnya dari segala kejahatan. Siapa kita saudara yang rindu hari ini memberikan hidupnya kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, berkomitmen tinggalkan dosa, putuskan rasa cinta akan dosa, dan hari ini biarkan izinkan hatimu tergila-gila kecanduan dengan firman Tuhan, dengan Tuhan dan hadiratnya. Kalau itu saudara, boleh kasih tangan saudara depan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tangan-tangan yang terangkat. Ya Tuhan, berilah belas kasihan-Mu kepada setiap kami. Kami akui kami orang berdosa. Dan hari ini firman-Mu datang, kami percaya, kami imani, kami terima janji-Mu
bahwa dalam Yesus ada karunia hidup yang baru, hidup dalam sukacita, hidup dalam terang Kristus, hidup sebagai ahli waris kerajaan surga. Dan hari yang kami angkat tangan, kami percaya kuasa dosa, tipu muslihat iblis ditelanjangi, dipatahkan, diruntuhkan. Kami tolak hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Free, clear. Darah Yesus kuduskan tubuh, jiwa, roh kami, dari hidup kami dan keluarga kami dikuduskan oleh darah Yesus. Dan hari ini kami semua, setiap jiwa yang angkat tangannya menjadi milik Tuhan Yesus Kristus semuanya dan ahli waris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami putuskan setiap kecanduan, ikatan dosa, kesukaan dosa dalam hidup kami, dan hari kami terima nikmat manisnya seperti madu Roh Kudus menjaga setiap hati kami. Kesukaan kami berubah dan hidup kami membawa terang Tuhan Yesus. Saya berdoa bagi mereka yang sakit, mereka pulang, mereka mendapat kesembuhan karena mereka sudah berjanji, berkomitmen hidup baru, tinggalkan dosa, dan mereka pulang menjadi orang-orang diberkati panjang umur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Angkatlah tangan Bapak sekalian. Dengan tangan yang terangkat kami mengucapkan syukur kepadamu ya Bapakku di surga. Kami akan pulang dan bersyukur karena boleh hadir kebaktian ini. Kami pulang dalam penyertaan dan berkat-berkat Tuhan. Amin. Bapak Ibu terkasih, dengan tangan terangkat terimalah berkat dari Bapakku di surga. Bapa yang sudah menyelamatkanku, Bapa yang sudah menyembuhkanku, menyehatkanku, Bapa yang telah mengangkat hidupku dan memberkatiku, Bapa yang sama memberkati kesehatanmu, memberkati hidup, pekerjaan, keluarga, pelayananmu, dan juga apa yang kau kerjakan semua ada dalam berkat Tuhan. Dan sepanjang minggu ini Bapak Ibu terkasih, engkau semua ada dalam proteksinya Tuhan Yesus. Tubuh, jiwa, roh kita, anak, istri, suami, orang tua, semua terlindungi sempurna dengan darah Yesus. Diluputkan dari celaka, hipnotis, maut, kerugian, diluputkan dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan sempurna. Dan saya berdoa seperti Tuhan mengangkat saya dan banyak orang yang setia. Saudara pulang dan diangkat Tuhan naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Lewat hidupmu nama Tuhan Yesus selalu dipermuliakan. Terimalah kasih karunia ini, berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkat anak cucu, terima benih dan hamba Tuhan. Ini untuk berkat saya. Sudah saya taruh benih ini, pakailah untuk anak cucu semua. Jadi ini sudah terima benihnya, saya memberkati kembali. Ya, terima jadi benih keluarga. Ya, tidak ada yang sakit, semua sehat. Terimalah ucapan syukur ini jadi benih buat hidup. Ya, cuma nanti informasi saya ini di Palembang ya. Nanti kalau saya ke Palembang, ayo kan pendek. Iya. Ya, terima kasih ya.
normal, negatif diabetes, seperti Tuhan dulu sembuhkan saya di diabetes, tapi sampai hari ini saya tidak insulin karena darahnya normal. Kita Tuhan Yesus, Tuhan yang sama menyembuhkan ibu, darahnya normal dan sehat selalu. Pak Mister. Ada pemirsa di TikTok dan di Facebook dan di media sosial dimanapun terupload ini. Makasih banget ya udah ikutin video ini, diberkati di Tuhan ya. Memberkati ya, komentarnya apa, kesan dan pesannya apa. Ayo kita lanjut, yes semangat. Hari ini ibu juga diberkati sehat in Jesus name. Ibu dari Dagutom dipulihkan, kuatlah, normal lah in Jesus name. Ayo kita berdiri. Ya.
Tunggu, belum. Belum. Sudah siap kah? Kiranya jadi berkat buat semuanya, baik di Facebook, TikTok, YouTube, dan dimanapun platform medsos yang menerima pelayanan ini. Inilah pelayanan yang kami beritakan Yesus Kristus yang tetap sama dulu sampai selama-lamanya. Kalau engkau sakit, datang sama Yesus, dia penolong yang ajaib. Engkau berdosa, dia pengampun atas segala dosa-dosamu. Memberkati semuanya, shalom, terberkati, di share ya, dadah.